Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 2422011057, kelas A, kelompok 6, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menggambarkan dan menjelaskan agen infeksius, jamur, dan parasit. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian yang ada di dalam jamur dan parasit. Untuk gambar yang pertama, dinamakan dengan Candida albicans, yaitu jenis ragi yang menyebabkan kandidiasis atau infeksi jamur pada saluran pencernaan, kemih, dan pernafasan. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama dinamakan dengan blastospora, yaitu spora yang dihasilkan oleh pembelahan sel pada jamur. Fungsinya untuk reproduksi seksual pada jamur. Yang kedua, dinamakan dengan chlamydospora, yaitu spora dengan dinding tebal yang berbentuk dalam kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Fungsinya sebagai struktur tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan atau suhu rendah. Chlamydospora bertahan sampai kondisi lingkungan membaik dan akan berkecambah menjadi jamur baru. Selanjutnya dinamakan dengan pseudovivah, yaitu struktur hifa yang terbentuk dari ranting-ranting sel yang memanjang. Fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan infeksi jamur ke jaringan inang. Pseudovivah memungkinkan jamur untuk lebih mudah menyebar dan menginfeksi area yang lebih luas. Di gambar yang kedua dinamakan dengan Phytosphorum oval atau Malassezia oval, yaitu jenis jamur mikroskopik yang termasuk dalam kelompok jamur Malassezia. Jamur ini biasanya ditemukan di kulit manusia, terutama area yang memiliki banyak kelenjar minyak, seperti kulit kepala, wajah, dan dada. Malassezia oval dapat berperan dalam berbagai kondisi kulit termasuk dandruff atau ketombe, seborrheic dermatitis, dan pityriasis versicolor yang merupakan infeksi kulit ringan yang menyebabkan bercak-bercak warna putih, coklat, atau merah pada kulit. Selanjutnya kita masuk ke bagian parasit. Di sini terdapat Plasmodium, yaitu parasit intraseluler vertebrata dan serangga atau nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Bagian-bagiannya yaitu Golgi apparatus atau badan Golgi, yaitu organel yang memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk sekresi sehingga berperan penting dalam berproses pengolahan dan pengiriman protein di dalam sel. Selanjutnya, endoplasmid reticulum atau retikulum endoplasma, yaitu jaringan membran yang terlibat dalam sintesis protein dan lipid, menyediakan tempat untuk pembuatan dan pengolahan molekul yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya, mitokondria, yaitu pembangkit tenaga sel yang menghasilkan atipin melalui respirasi, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas seluler. Selanjutnya, Receptors, yaitu organel yang terlibat dalam infeksi sel inang, membantu Plasmodium memasuki dan menginfeksi sel inang untuk melanjutkan siklus hidupnya.
Selanjutnya, nukleus, yaitu mengandung materi genetik sel yang mengontrol aktivitas seluler, berfungsi sebagai pusat pengendalian, mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan reproduksi sel. Selanjutnya, mikrotubulus, yaitu struktur yang memberikan dukungan struktural dan berperan dalam pembelahan sel, membantu menjaga bentuk sel, dan memfasilitasi pergerakan kromosom selama mitosis. Yang terakhir, apical cap, yaitu struktur khusus yang terlibat dalam invasi sel inang, memungkinkan plasmodium menempel dan menembus membran sel inang untuk memulai infeksi. Yang kelima, granula padat, yaitu struktur padat yang mengandung enzim dan protein yang terlibat dalam modifikasi lingkungan intraseluler setelah invasi. Yang keenam, Rhoptropis, yaitu struktur yang berbentuk kantong yang mengandung enzim yang membantu parasit menembus sel inang. Yang ketujuh, Hunoid, yaitu struktur berbentuk kerucut yang membantu dalam proses penetrasi sel inang. Yang kedelapan, nukleus, yaitu inti sel yang mengandung materi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Yang kesembilan, mitokondria, yaitu organel yang berfungsi sebagai pusat energi sel. Yang kesepuluh, apikoplas, yaitu organel yang mirip dengan plasid pada tumbuhan yang terlibat dalam sintesis asam lemak dan metabolis lainnya. Yang ke-10, apikoplas, yaitu organel yang mirip dengan plasida pada tumbuhan yang terlibat dalam sintesis asam lemak dan metabolisme lainnya. Dan yang terakhir dinamakan dengan mikrotubulus, yaitu struktur berbentuk tabung yang terbuat dari protein tubulin yang memberikan dukungan struktural dan membantu dalam pergerakan sel. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai agen infeksius, jamur, dan parasit. Baiklah, sekian video menggambar dan menjelaskan mengenai agen infeksius, jamur, dan parasit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.